Ada ilusi yang sangat persuasif dalam kepala manusia modern. Keyakinan bahwa kita akan memulai ketika sudah siap. Kita bilang pada diri sendiri, aku akan mulai olahraga ketika punya waktu luang. Aku akan bikin karya ketika sudah benar-benar bisa. Aku akan ambil risiko ketika kondisi sudah ideal. Kedengarannya rasional. Kedengarannya seperti perencanaan yang matang. Padahal, dalam banyak kasus, ini hanya penundaan yang diberi nama lebih sopan. Karena waktu yang tepat hampir tidak pernah datang. Waktu luang tidak muncul dengan sendirinya. Rasa percaya diri tidak turun dari langit, dan kondisi ideal dalam dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian adalah mitos yang nyaman untuk dipeluk sambil tetap diam di tempat. Video ini bukan tentang produktivitas atau motivasi. Video ini tentang sesuatu yang lebih gelap dan lebih jujur. Mengapa kita begitu lihai menunda hidup kita sendiri, dan bagaimana pola ini, tanpa kita sadari, mencuri tahun demi tahun dari satu-satunya kehidupan yang kita punya. Kita tumbuh dengan narasi film. Ada momen besar yang mengubah segalanya. Satu pidato yang menggerakkan massa. Satu keputusan berani yang membalikkan nasib. Satu pertemuan takdir yang menentukan jalan hidup. Tidak heran kalau tanpa sadar kita menunggu adegan besar versi kita sendiri. Kita hidup seolah-olah hari ini hanyalah prolog. Dan hidup yang sebenarnya akan dimulai nanti ketika kita sudah sampai di sana. Apapun arti di sana itu. Padahal, hidup nyata jarang bekerja seperti itu. Hidup nyata terbuat dari akumulasi momen kecil yang sunyi, kopi yang kamu seduh sendiri di pagi yang sepi, bus yang kamu kejar dengan napas terengah-engah, chat sederhana ke teman lama yang mungkin tidak akan kamu temui lagi, pekerjaan yang kamu ulang dengan sabar meski tidak ada yang memuji. Tidak ada soundtrack epic, tidak ada kamera slow motion, tidak ada penonton yang bertepuk tangan. Hanya kamu, keputusanmu, dan konsekuensi kecil yang terus menumpuk hingga suatu hari membentuk sebuah kehidupan. Nilai hidup justru lahir di momen-momen yang tidak dramatis. Ketika kamu tetap datang, tetap mencoba, tetap hadir meski tidak ada yang menyaksikan. Disitulah karakter terbentuk. Disitulah makna dibuat. Bukan di klimaks yang megah, tapi di rutinitas yang dijalani dengan kesadaran penuh dan pilihan sadar. Psikologi procrastination jauh lebih kompleks daripada sekadar malas atau kurang disiplin. Dalam banyak kasus, ia adalah strategi defensif untuk melindungi harga diri. Ini cara kerjanya. Jika kamu tidak pernah benar-benar mencoba dengan serius, kamu tidak pernah benar-benar gagal, kamu bisa menjaga satu ilusi nyaman di kepala. Kalau aku serius, aku juga bisa. Kalau aku mau, aku juga sanggup. Potensimu tetap utuh, bukan karena besar, tapi karena belum pernah diuji. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang paling sering menunda seringkali adalah mereka dengan standar perfeksionis yang sangat tinggi. Mereka tidak menunda karena tidak peduli, justru sebaliknya, mereka menunda karena terlalu peduli pada bagaimana hasilnya akan dinilai. Ini yang disebut maladaptive perfectionism, standar yang begitu tinggi dan begitu kaku sehingga mustahil untuk dipenuhi, lalu ketika kenyataan tidak sesuai standar itu, yang muncul bukan pembelajaran, melainkan rasa malu yang dalam. Dan untuk menghindari rasa malu itu, otak memilih strategi paling aman, jangan mulai sama sekali. Ironisnya, menunda tidak membuat takut mengecil, justru seperti debu yang dibiarkan menumpuk. Ia semakin tebal, semakin berat, semakin membuat kita sesak. Rasa takut tidak hilang dengan menunggu. Ia tumbuh di kegelapan, diberi makan oleh imajinasi kita tentang seberapa buruk kegagalan itu nantinya. Carol Dweck, psikolog dari Stanford, menemukan pola menarik. Orang yang cenderung menunda sering memiliki apa yang disebut fixed mindset. Keyakinan bahwa kemampuan adalah sesuatu yang tetap, bawaan, tidak bisa diubah. Dalam mindset ini, kegagalan bukan sekadar aku gagal dalam tugas ini. Kegagalan adalah aku gagal sebagai manusia. Performa menjadi refleksi langsung dari nilai diri. Dan karena nilai diri terasa begitu rapuh, otak melakukan apapun untuk melindunginya, termasuk menghindari situasi yang bisa membuktikan bahwa kita tidak cukup. Di sisi lain, mereka dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai data, bukan vonis. Aku belum bisa, bukan sama dengan aku tidak akan pernah bisa. Usaha bukan tanda kelemahan. Usaha adalah jalan menuju peningkatan. Orang dengan growth mindset tidak menunggu momen sempurna. Mereka memulai dengan apa yang ada, belajar dari yang rusak, lalu memperbaiki sambil jalan. Bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka tidak mengidentifikasi diri dengan hasil sementara.
Begitu seseorang mulai menunda, sebuah siklus psikologis yang brutal dimulai. Awalnya kamu menunda karena takut gagal. Kamu merasa belum siap, jadi kamu tidak mulai. Waktu terus berjalan, deadline mendekat, kecemasan meningkat. Akhirnya, kamu mulai dengan terburu-buru. Hasilnya tidak maksimal. Lalu otak berkata, "Lihat, aku memang tidak bisa." Self-criticism yang keras muncul. Kalau aku kompeten, aku tidak akan menunda. Standar perfeksionis semakin kaku. Lain kali harus sempurna. Tapi ketika tugas berikutnya datang, takutnya lebih besar, dan kamu menunda lagi. Setiap kali siklus ini berulang, identitas sebagai orang yang menunda semakin menguat. Otak mulai melihatnya bukan sebagai perilaku yang bisa diubah, melainkan sebagai siapa kita. Dan yang paling tragis, orang sering tidak menyadari bahwa yang mereka hindari bukanlah tugas itu sendiri, melainkan emosi yang mereka takutkan akan muncul jika mereka gagal. Penundaan adalah anestesi emosional. Cara mematikan rasa tidak nyaman untuk sementara, meski dengan harga yang semakin mahal setiap harinya. Kabar baiknya, ini bukan takdir. Ini adalah pola yang dipelajari, dan karena dipelajari, ia bisa di-unlearn. Langkah pertama adalah menantang distorsi berpikir yang memicu penundaan. Misalnya pikiran kalau tidak sempurna berarti gagal total. Padahal ada spektrum luas antara sempurna dan gagal. Atau pikiran, kalau aku coba dan gagal, hidupku hancur. Padahal, sebagian besar kegagalan adalah reversibel dan penuh pelajaran. Atau pikiran, aku gagal sekali, berarti aku memang orang yang gagal. Padahal satu kejadian tidak mendefinisikan identitas. Langkah kedua adalah memulai tanpa perlu merasa siap. Bukan dengan lompatan besar, tapi dengan tindakan kecil yang konkret dan spesifik. 1 paragraf, 1 video pendek, 5 menit olahraga. Bukan untuk hasil sempurna, tapi untuk membuktikan pada otak bahwa memulai itu aman. Yang penting bukan ukuran langkahnya, tapi bahwa langkah itu nyata. Dilakukan hari ini di dunia fisik, bukan hanya di kepala. Karena momentum tidak datang dari motivasi besar. Momentum datang dari tindakan kecil yang diulang cukup lama. Banyak orang ada di dunia. Bangun, bekerja, capek, tidur, mengulang besok. Tapi jauh di dalam hati, mereka tahu, mereka belum benar-benar hidup. Hidup adalah ketika kamu memilih sesuatu yang kamu pedulikan. Mengambil risiko kecil untuk itu, menerima bahwa gagal adalah bagian dari perjalanan, dan tetap melangkah meski pelan. Orang yang benar-benar hidup bukan yang paling berbakat atau paling beruntung. Mereka adalah orang yang berhenti menunggu versi diri yang sempurna, dan mulai bekerja dengan versi diri yang ada hari ini. Menunda adalah bentuk halus dari menyerah. Menyimpan potensi terbaik di balik alasan yang terdengar masuk akal, sambil berharap suatu hari nanti keberanian akan datang dengan sendirinya. Tapi keberanian tidak datang sebelum tindakan. Keberanian adalah tindakan itu sendiri. Melangkah meski gemetar. Hidup bukan tentang kesiapan sempurna. Hidup adalah tentang keberanian untuk melangkah walau lutut gemetar, walau hasil belum jelas, walau tidak ada yang memuji. Mungkin video pertamamu akan sepi. Mungkin bisnismu akan gagal. Mungkin usahamu tidak langsung dihargai. Tapi ada satu kegagalan yang jauh lebih menyakitkan dari semua itu. Menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar mencoba. Lebih baik jatuh di jalan yang kamu pilih, daripada berdiri diam di tempat yang tidak pernah kamu sukai. Lebih baik gagal sambil belajar daripada aman sambil menyesal. Jadi hari ini tidak perlu lompat besar. Cukup satu langkah kecil yang konkret, bukan di kepalamu, tapi di dunia nyata. Dan ketika kamu menutup hari ini, kamu bisa berkata pelan pada diri sendiri, aku mungkin belum sampai kemana-mana, tapi hari ini, aku tidak lagi hanya menunggu, aku sudah mulai melangkah.